Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botani Garden. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang salah satu video dari salah satu channel pertanian yang mungkin teman-teman sudah sering tonton ataupun bahkan teman-teman mengikuti video di channel tersebut, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan ingin membahas tentang pupuk NPK grower yang dikatakan bahwa pupuk NPK grower tersebut adalah pupuk fase vegetatif murni dan sangat tidak cocok sekali diaplikasikan pada fase generatif. Dan di sini juga dia mengatakan bahwa banyak orang yang tidak paham tentang pupuk NPK grower tersebut, dan bahkan juga ia mengatakan kalau penyuluh pertanian pun atau PPL itu juga banyak yang kurang paham, teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang video tersebut dari yang mengatakan bahwa pupuk NPK tersebut adalah pupuk vegetatif murni. Nah, menurut saya pupuk NPK tersebut dari sumber tertentu yang sudah saya telusuri dan juga dari lapangan atau uji coba yang sudah saya pernah lakukan, bahwa pupuk NPK grower itu bukanlah pupuk dari fase vegetatif murni, teman-teman ya, atau peruntukannya bukan untuk fase vegetatif murni, yaitu pada tanaman masuki fase pertumbuhan daun sebelum mencapai fase pembuahan, teman-teman ya, atau pembungaan. Jadi dilihat dari kandungannya sendiri itu, yang dimana memiliki kandungan 15% nitrogen, 9 fosfor, dan juga kaliumnya sebesar 20, dan juga di sana terdapat Te atau trace elemen, yaitu adalah unsur hara mikro. Jadi dari kandungannya tersebut juga sudah jelas bahwa pupuk ini adalah pupuk fase generatif dan bukan pupuk fase vegetatif, apalagi pupuk fase vegetatif murni ya teman-teman ya. Jadi di dalam video tersebut mengomentari bahwa jika pupuk tersebut adalah pupuk fase generatif, kenapa unsur N-nya itu tinggi dan kenapa juga unsur dari fosfornya itu rendah, sedangkan pupuk tersebut adalah pupuk fase generatif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan teman-teman ya, kenapa pupuk tersebut kandungan nitrogennya tinggi walaupun pupuk tersebut adalah pupuk fase generatif. Jadi tanaman walaupun sudah memasuki fase generatif atau fase pembungaan dan juga buah, itu juga memerlukan unsur hara nitrogen, teman-teman ya, yang berfungsi diantaranya yaitu adalah, jadi unsur nitrogen pada fase generatif tanaman atau fase pembuahan tanaman itu juga berperan, teman-teman ya, dalam pembentukan organ reproduksi pada tanaman, seperti misalkan pembentukan bunga, buah, dan juga biji. Nah, di dalam video tersebut juga diterangkan bahwa jika seandainya tanaman tersebut kita berikan unsur hara nitrogen yang tinggi atau banyak, maka tanaman tersebut akan terganggu fase generatifnya. Kenapa demikian? Karena akan menimbulkan pertumbuhan dari daun-daun baru yang akan justru menghentikan pertumbuhan bunga dan juga buah nantinya. Jadi perlu diperhatikan pada teman-teman semuanya bahwa kandungan nitrogen pada pupuk NPK grower itu sebanyak 15, teman-teman ya, dan unsur K-nya sebanyak 20. Jadi unsur nitrogen itu tidak semuanya bisa diterap oleh tanaman, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena unsur nitrogen tersebut adalah unsur yang cepat menguap, apalagi menguap di udara, teman-teman ya. Apalagi jika kita aplikasikan pada tanaman dengan cara menaburnya, maka penguapan yang terjadi akan lebih cepat nantinya, teman-teman ya. Sedangkan unsur kalium sendiri itu tidak bisa menguap, teman-teman ya, atau lebih tepatnya tidak memiliki penguapan yang seperti nitrogen. Makanya di sana ditambahkan bahwa unsur nitrogennya itu sebanyak 15 dan juga unsur kaliumnya sebanyak 20. Bukankah seharusnya jika pupuk tersebut adalah pupuk fase generatif,
Kenapa unsur nitrogennya itu sebanyak 15, sedangkan unsur K-nya atau kaliumnya sebanyak 20? Bukankah seharusnya perbandingannya itu adalah unsur nitrogennya sebanyak 9, unsur fosfornya itu 20, dan unsur kaliumnya 20. Jadi untuk pupuk ini memang digunakan untuk fase generatif atau fase transisi, teman-teman ya. Jadi jika memang teman-teman ingin menggunakannya pupuk ini sebagai pupuk fase generatif, itu teman-teman bisa campurkan dengan pupuk merek lainnya yang mengandung kandungan fosfor dan juga kalium yang lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, jika pupuk ini digunakan dalam fase transisi tanaman dari fase vegetatif maksudnya ke fase generatif, itu pada fase awal pembungaan sampai awal pembentukan buah. Kenapa malah kandungan fosfornya yang rendah itu malah sebanyak 9? Jadi unsur fosfor pada tanaman itu tidak mudah menguap, teman-teman ya. Dan juga unsur fosfor itu juga sudah kadang-kadang itu tersedia di lahan pertanian kita. Dan jika seandainya tanaman itu kelebihan unsur fosfor, maka akan membuat tanaman itu susah menyerap unsur hara mikro, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, bukankah pupuk NPK Grower itu tulisannya sudah jelas, pupuk NPK Mutiara Grower dari produk PT Merauke Tetap Jaya. Bukankah grower itu artinya pertumbuhan dalam bahasa Inggris? Kenapa malah digunakan untuk fase vegetatif? Jadi untuk grower itu, jika kita translatekan di Google satu-satu, memang artinya adalah penanaman, bukan pertumbuhan, teman-teman ya. Dan ketika kita cari apa arti pupuk NPK Grower ini, jadi pupuk NPK Grower dinamakan demikian karena pupuk NPK Grower ini berperan dalam pertumbuhan dan juga pembesaran pada buah, teman-teman ya. Dan ini sudah juga dikonfirmasi langsung oleh pihak pabriknya sendiri, teman-teman ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Mutiara Grower apa cocok buat jagung dan berapa umur pemupukannya? Oke. Mutiara Grower adalah kalium yang tinggi. Berarti ini adalah untuk pembesaran buah. Nah, pemakaian yang tepat adalah di saat pembesaran buah atau pembesaran umbi. Jadi untuk masa generatif. Nah, itu dia tadi penjelasannya dari ahlinya atau dari pabriknya langsung, teman-teman ya, tentang pupuk NPK Grower ini yang memang diperuntukkan untuk fase generatif, bukan fase vegetatif, apalagi vegetatif murni, teman-teman ya. Dan satu lagi, teman-teman ya, di video tersebut dikatakan bahwa pupuk tersebut atau pupuk NPK Grower ini memang diperuntukkan untuk fase vegetatif, apalagi vegetatif murni, karena walaupun unsur K-nya besar atau kaliumnya besar, dan itu menurutnya lebih cocok diaplikasikan ke tanaman pada musim kemarau atau daerah kering, karena unsur kaliumnya itu tinggi. Menurut saya itu kurang pas, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena memang unsur kalium itu membantu penguapan tanaman pada musim kemarau, karena unsur kalium itu dapat mengatur stomata daun atau pori-pori daun, teman-teman ya, yang menyebabkan tanaman tersebut jadi tidak terlalu banyak melakukan penguapan air pada tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut lebih tahan terhadap cuaca panas. Tetapi jika memang itu diperlukan, seharusnya jika pupuk itu diperlukan untuk daerah yang kemarau atau kering, itu saja kandungannya tidak seperti itu, teman-teman ya. Harusnya kandungannya itu N-nya sebanyak 15, fosfornya sebanyak 9, dan K-nya itu sebanyak 10. Memang unsur kaliumnya itu memang diperlukan, tetapi
Untuk fase vegetatif itu yang lebih diperlukan adalah nitrogen teman-teman ya. Apalagi pada daerah yang cuacanya itu panas atau musim kemarau ataupun kering, sehingga unsur hara nitrogennya itu juga kurang teman-teman ya. Jadi pupuk NPK ini memang diperuntukkan untuk fase generatif. Jadi teman-teman yang bertanya di mana saya mendapatkan informasi tersebut, itu saya sudah telusuri dari berbagai sumber, baik itu di media sosial, internet, ataupun di teman-teman saya yang sudah mengaplikasikan pupuk NPK ini teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Dan jika seandainya teman-teman mendapatkan informasi yang berbeda atau lain daripada yang lain, itu teman-teman harus mencari dulu kebenarannya seperti apa. Jangan teman-teman telan mentah-mentah informasi tersebut, dan harus kita buktikan sendiri kebenaran dari informasi tersebut. Dan saya paham juga bahwa teman-teman mungkin banyak yang kurang mengerti akan pembahasan saya ini, dan teman-teman juga yang memang kurang paham tentang pembahasan saya pada video kali ini, itu teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan saya akan bantu jelaskan teman-teman ya. Dan mungkin banyak juga teman-temannya akan tidak setuju dengan pendapat saya ini, karena memang teman-teman yang menonton video saya ini itu sudah terlebih dahulu percaya akan informasi yang disampaikan oleh video di channel tersebut, dan teman-teman tersebut sudah mendukung video atau mendukung orang yang ada di channel tersebut. Makanya teman-teman mungkin akan mengabaikan apa yang telah saya sampaikan ini. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.